Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Media Komunikasi Konseling. Nah, kali ini saya akan menyampaikan pengantar ilmu komunikasi sebagai pembuka dari mata kuliah ini. Mengapa bisa demikian? Karena dengan kita mempelajari, mengetahui tentang seluk-beluk ilmu komunikasi, kita akan lebih tahu bagaimana cara membuat suatu media supaya bisa membantu proses konseling. Ya, untuk latar belakang ini kita akan mulai bahwa manusia ini dikatakan sebagai makhluk sosial. Mengapa bisa demikian? Karena memang manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh bantuan orang lain. Karena manusia butuh namanya pertemanan dan sebagainya. Nah, selain itu juga manusia perlu berinteraksi supaya ini lebih hidup dinamis. Nah, selain itu, manusia juga ingin mengenal satu sama lain ketika ingin berkomunikasi. Dan kalau sudah mengenal, maka dia akan meningkatkan komunikasinya. Dan sehingga di balik komunikasi itu mereka bisa saling berbagi informasi. Nah, definisi dan pemahaman komunikasi ini sebenarnya simple, walaupun memang banyak teori yang mengungkapkan beberapa definisi dan sebagainya. Kita mulai dari asas-asas penyampaian informasi. Komunikasi ini awalnya yaitu menyampaikan informasi ataupun data kepada penerima, dari sumber pesannya kepada penerima pesan. Lalu proses penyampaian ini dapat membentuk sikap dan juga pendapat. Nah, ini diterima oleh si penerima. Nah, ketika dari pemberi pesan atau sumber pesan memberikan pesan kepada penerima, maka ini bisa menjadi komunikatif, ya, bisa menjadi komunikatif bila dapat mengubah sikap. Artinya, si penerima ini bisa memberikan respon yang baik kepada sumber pesan atau komunikator. Pengertian komunikasi ini sudah banyak dikaji oleh para peneliti atau para ahli, diantaranya dimulai dari Arthur. Dia mengatakan bahwa suatu proses sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. Nah, sedangkan menurut Profesor David, dia mengatakan bahwa sebagai instrumen untuk mengetahui sikap dan juga prediksi orang lain. Nah, sedangkan untuk Harold, dia mengatakan bahwa siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, kemudian melalui saluran apa, dan juga kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Nah, ini adalah 3 definisi yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang komunikasi. Nah, selanjutnya akan melihat aspek-aspek ilmu komunikasi itu apa saja. Kita mulai dari aspek siapa atau U. Nah, kita akan melihat bahwa aspek komunikasi itu siapa yang memberikan pesan dan siapa yang menerima pesan. Nah, itu kalau kita melihat dari aspek siapa. Tapi kalau aspek say what atau apa yang dikatakan ini menjelaskan tentang konten yang disampaikan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Nah, ini kalau misalkan aspek say what. Lalu aspek berikutnya yaitu aspek which channel. Artinya, ketika dalam penyampaian informasi sebagai bagian dari proses komunikasi ini, melalui media apa? Media apa yang dipakai? Saat ini banyak sekali media yang digunakan. Bisa menggunakan media elektronik ataupun media konvensional. Nah, kalau media elektronik ini bisa menggunakan handphone, kemudian email, dan sebagainya. Tapi kalau konvensional ini juga bisa ya, sebenarnya banyak sekali. Nah, misalkan zaman dulu itu ada kalau misalkan orang memukul kentongan gitu ya, itu supaya pertanda ada situasi yang genting. Artinya ada masalah dalam lingkungan tersebut. Nah, sehingga orang sudah tahu dan akhirnya bisa mengambil sikap untuk bisa waspada. Nah, aspek yang berikutnya adalah aspek to whom. Kepada siapa? Nah, ini orientasinya adalah penerima. Jadi, ketika si sumber pesan ini memberikan pesan, maka perlu diperhatikan adalah
konten yang disampaikan, sehingga bisa mempengaruhi feedbacknya dari penerima. Karena feedback itu bisa dua, feedback yang positif dan juga feedback yang negatif. Kemudian aspek yang berikutnya adalah aspek with what effect. Akibat apa yang dihasilkan. Jadi setelah komunikasi itu terjadi, penyampaian komunikasi itu terjadi, apa yang diakibatkan? Pengaruhnya seperti apa? Nah, prinsip komunikasi ini misalkan saya katakan ada A dan B, si A dan si B. Nah, C ini adalah daerah experience-nya, ya, area experience. Jadi kalau misalkan si A dan si B ini merasa baik dalam komunikasinya, maka daerah C ini akan semakin luas. Apabila A dan B ini tidak cocok, tidak merasa nyaman dalam komunikasi, maka area C-nya ini akan mengecil. Baik, kita lanjutkan. Unsur-unsur komunikasi itu bisa berasal dari pengirim pesan sampai kepada target penerima pesan. Lalu di dalamnya ada pesan dan juga konten yang disampaikan kepada penerima pesan. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.